Halo Sobat Pendapat Masyarakat, sebelum kalian nonton jangan lupa di like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan video terbarunya. Terima kasih. Keretakan rumah tangga artis kondang Desta dan sang istri Natasha Rizky ternyata telah terendus warganet sejak lama. Hal tersebut terlihat melalui unggahan Natasha Rizky pada akun Instagram pribadinya pada hari Lebaran 22 April 2023. Kala itu Natasha Rizky nampak berfoto dengan segenap keluarga besarnya. Mereka nampak seragam dengan pakaian berwarna biru muda. Namun ada hal yang mengejutkan dari unggahan itu, di mana Desta tak terlihat dalam foto keluarga itu. Netizen pun dibuat keheranan lantaran Desta tidak ada dalam momen sepenting itu. Sejumlah netizen pun lantas mengira ada yang tidak beres dari hubungan Desta dan Natasha Rizky. Kemudian di kesempatan lain, nampak foto keluarga di mana Desta terlihat tak memakai baju yang sama dengan keluarga kecilnya. Ketika Natasha Rizky serta 3 anaknya mengenakan baju bernuansa hijau, Desta malah memakai kemeja hitam polos. Lebih dari itu, Desta menuliskan dalam keterangan unggahannya itu, kalau Lebaran 2023 terasa berbeda. Tak sampai di situ, jauh sebelum Desta menggugat cerai Natasha, rupanya Natasha tak lagi mengenakan cincin nikahnya. Padahal sedari awal pernikahannya dengan Desta, Natasha Rizky selalu menggunakan cincin nikah di jari manisnya. Pada pertengahan tahun 2002 pun, Natasha Rizky masih terlihat memakai cincin nikah itu. Tetapi pada akhir 2022, hingga berita gugatan cerai itu beredar, Natasha Rizky tak lagi terlihat memakai cincin nikahnya. Lebih dari itu, tak hanya Natasha Rizky, Desta pun terlihat tak mengenakan cincin nikah. Sosok dan profil Gig Elisa, aktris yang diduga jadi selingkuhan Desta hingga ceraikan Natasha Rizky. Kini, nama Gig Elisa muncul diduga menjadi orang ketiga di rumah tangga Desta dan Natasha Rizky. Seperti yang telah diketahui bahwa Desta resmi melayangkan gugatan cerai kepada Natasha Rizky di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu 17 Mei tahun 2023. Sedangkan nama Gig Elisa dan foto-foto diduga Desta dan Gig Elisa beredar di dunia maya. Profil Gig Elisa sendiri adalah aktris yang sudah sering membintangi judul FTV, sinetron, hingga film layar lebar. Gig Elisa juga sempat menjadi bintang video klip pada lagu Kalau Bosan yang dibawakan Luda Ginting. Banyak yang mengatakan bahwa wanita 29 tahun ini mirip dengan Suyut West. Gig Elisa terjun ke dunia hiburan tanah air pada tahun 2010 silam dengan membintangi film bertajuk Jabi dan lagunya. Bang, apa sih Bang? Natasha sekarang gimana Bang? Setelah mungkin kaget tidak Desta ternyata tiba-tiba mengajukan gugatan? Oh enggak. Shock atau gimana kondisinya? Sejauh ini sudah terakhir kita ketemu tuh ada beberapa minggu yang lalu ya. Memang ini semua berdasarkan kesepakatan. Dan kesepakatan ini juga mengapa Desta yang mengajukan, mereka juga sepakat. Jadi secara baik-baik sih sebenarnya. Berarti sebelumnya ada mediasi ya Bang untuk mempertahankan rumah tangga? Iyalah pastilah, kan nggak ujuk-ujuk langsung daftar. Kalau untuk alasan sendiri mungkin apa sih? Iya Bang, kenapa? Ya mungkin kalian sudah tahu juga kali ya dari pengadilan apa isinya. Udah kita satu ini lagi sering terjadi cekcok itu. Bang menegaskan kenapa udah Bang? serumah ya Bang? Iya. Masih seru. Sejak kapan Bang nggak serumahnya Bang? Tahun lalu. Tahun. Berarti Lebaran kemarin udah nggak serumah ya atau gimana? Betul. Seberapa sering sih Bang mungkin cekcoknya tersebut kalau Desta cerita? Lumayan sering lah ya, lumayan sering sehingga mengarahnya langsung ke pengadilan. Walaupun sudah ada mediasi beberapa kali, baik ke keluarga juga udah kita sampaikan juga, kita dari jalan yang terbaik. Ya mungkin di antara mereka udah menentukan ini yang terbaik. Bang, cekcok Bang, itu ada karena isu orang ketiga atau? Oh ya, kesempatan ini juga saya sampaikan bahwasanya tidak ada pihak ketiga. Ya, jadi saya bantah kalau itu pun nanti masih ada beredar, mungkin kita akan ada upaya hukum. Karena itu sama sekali tidak ada. Bang, ini ada alasan di bioskop? Iya Nah, ya itu termasuk itu tidak ada. Makanya kalau nanti sampai setelah ini masih ada lagi, ya kami mungkin akan mencoba mencadangkan hukum kami untuk melaporkan bahwa itu tidak benar. Bang, salah satu akun media sosial yang menuliskan kalau mereka ketika hijrah tidak sejalan hijrahnya gitu. Itu apa maksudnya Bang?
siapa Hijrahnya yang tidak dari kami sejalan. nggak ada itu. Dari Enggak, maksudnya banyak bermunculan spekulasi bahwa spekulasi. si Natasha udah berhijrah tapi si Desanya belum siap sebagai seorang laki-laki suami ya. Bukan Belum soal menjadi itu. imam yang baik lah mungkin. Bukan itu. Bang ini keputusan mereka berdua membicarakan terus akhirnya memutuskan untuk Desta yang menggugat Bang atau gimana? Kenapa Iya, itu Bang? memang Siapa ya? kesepakatan mereka berdua dan mereka sepakat juga yang mengajukan adalah Desta. Dan itu Kenapa Desta bang? Kenapa Desta yang Pilihan mereka sendiri Agar lebih mudah atau seperti apa Bang proses cerainya? sama aja kan, siapa aja yang sama aja. Cuman memang dalam hal ini mereka hak asuh anak dan gonogini. asuh tidak dan gonogini tidak ada dibahas. Itu hanya mengenai statusnya aja. Berarti kalau kata Gonogini sama anak sepakat untuk diasuh bersama. Iya, betul. Gue juga tadinya nggak percaya, tapi ini beritanya udah resmi di mana Desta itu menggugat cerai istrinya Natasha Rizky. Jadi sebenarnya si Desta ini sudah menggugat dari tanggal 11 Mei 2023 teman-teman, tapi mungkin baru sekarang di ACC-nya gitu kan sama Pengadilan Agama. Jujur gue juga kaget banget terhadap berita ini dan juga gue ngeliat sosial media keduanya gitu kan dan dipenuhin sama komentar orang yang nggak percaya juga. Untuk alasannya sendiri teman-teman di sini disebutin di artikel kalau misalnya Desta hanya ingin bercerai saja, jadi kayak gak disebutin sama sekali masalahnya mereka itu apa. Dan di artikel juga disebutin kalau misalnya Desta ini siap menanggung seluruh kebutuhan anak-anak mereka setelah bercerai. Gue bener-bener kaget banget terhadap berita ini karena setahu gue mereka itu adalah pasangan yang romantis dan juga nggak pernah ada isu miring tapi tiba-tiba mengajukan cerai. Sejauh ini aja sih yang bisa gue bahas ya ke kalian teman-teman dan juga menurut gue kayak ya udah kita support aja keputusan keduanya karena kayak kalau misal udah sampai kayak gini pasti itu tuh udah melewati banyak apa ya pertimbangan gitu. Gimana tanggapan kalian terhadap kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Ada yang sama nggak terkejutnya sama ini? Kalau aku terkejut banget guys, sumpah aku nggak nyangka ya. Banyak banget berita yang mengagetkan gue sebagai seorang istri ya. Yang pertama Christian Sugiono sama Titi Kamal, terus kemarin Pandi Christian sama Dahlia Polan, dan sekarang ini orang ini nih. Gue nggak nyangka banget. Udah dapet bidadari secantik dia, malah cerai juga. Jadi dari sini kita belajar ya guys, gak ada rumah tangga yang baik-baik aja. Itu semua tergantung sama dua individu ini. Tapi dari video-video yang selebaran di TikTok emang Desta itu termasuk orang yang cepat-ceplos ya. Kalau aku sebagai seorang istri agak gimana kalau suami saya terlalu cepat-ceplos kepada wanita lain ya. Walaupun itu sebuah kejujuran sih, tapi masih ada sedikit rasa cemburu ya. Tapi ini yang mengagetkan nih si ini nih yang gugat cerai ini, bukan yang ini. Aduh, nggak tahu apapun perkaranya. Semoga semua ini jadi jalan terbaik untuk keduanya ya guys. Ya ampun, bener-bener akhir-akhir ini tuh ada apa? Banyak banget isu perselingkuhan yang tiba-tiba mengagetkan jagat raya ini dan bahkan ada juga isu perceraian. Dan bahkan yang menurut gue paling ngagetin gue adalah Dedi Mahendra Desta menggugat cerai istrinya. Desta yang gue lihat benar-benar kelihatan kayak keluarganya harmonis banget, istrinya juga hijrah gitu, kelihatannya benar-benar dengan anak-anak yang manis, dengan rumah barunya yang kelihatan semakin nyaman gitu ya keluarga mereka, tapi ternyata nggak baik-baik aja. Ternyata tiba-tiba Desta menggugat istrinya cerai dan ini sudah dibenarkan oleh Pengadilan Agama bahwa memang ada penggugat atas nama Desta yang menggugat Natasha Rizky. Wow. Semoga sih gue masih berharap ini adalah hoax ya, mudah-mudahan. Walaupun udah dibilang benar gitu sama Pengadilan Agama. Nah, gue mau ngingetin nih, banyak banget kata-kata yang lagi viral yang bilang kalau seumur hidup itu terlalu lama untuk dijalanin sama orang yang gak tepat. Oke, untuk beberapa kasus memang seumur hidup itu terlalu lama. Kalau udah mentok banget, kalau kalian udah gak bisa diobrolin, kalau kalian benar-benar udah hopeless banget nih, pasangan kalian itu gak bakal berubah, dan dia benar-benar melakukan kesalahan secara prinsip atau memang benar-benar melukai kalian secara verbal atau non-verbal dengan sering gitu ya, dengan yang udah benar-benar nggak bisa dimaafin lah ya. Kalau menurut gue masih bisa diobrolin, cuman kebiasaan-kebiasaan kecil yang memang mungkin kita belum teradaptasi dengan itu, belum terbiasa dengan hal-hal itu, menurut gue
kasih waktu buat orang itu berubah gitu. Kalau cuman hal-hal yang bukan prinsipal, kasih orang itu berubah, dan kamu juga memperbaiki diri gitu, sama-sama memperbaiki diri, sama-sama diobrolin apa masalahnya. Kalau emang udah nggak bisa, udah buntu, barulah tuh si kata-kata seumur hidup itu terlalu lama tuh kita pakai dan kita memutuskan untuk pisah. Tapi kalau misalnya masih bisa diomongin, please jangan buru-buru dulu, apalagi kalau yang udah punya anak, ingat masa depan anak kalian. Oke? Fix cerai guys, Desta dan Caca. Kita lihat yuk, Desta dan Caca tuh cocok gak sih secara astrologi? Yang kiri punya Desta, yang kanan punya Caca ya guys. Kalau Desta, sikapnya itu baperan dan peka, tapi dalemannya itu perfeksionis sama diri sendiri dan sekitar. Kalau Caca, kelihatannya hahihi, ternyata dalamnya tuh baperan dan posesif banget. Dua-duanya punya tendensi dendaman loh guys. Menurut kalian gimana?